Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram dan program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pemodelan matematika dalam ekonomi, tinjauan metodologi dan aplikasinya. Pendidikan matematika dalam ranah ekonomi merupakan pendekatan yang krusial untuk menganalisis serta memahami beragam fenomena ekonomi. Dengan memanfaatkan model matematis, ekonomi dapat menggambarkan hubungan antar variabel ekonomi secara lebih terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, pemodelan matematika memberikan kesempatan bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi yang pada akhirnya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Dalam ranah ekonomi mikro, pemodelan digunakan untuk memahami perilaku individu dan unit-unit bisnis, termasuk analisis permintaan dan penawaran, elastisitas harga, serta dampak kebijakan harga terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi makro, pemodelan berfungsi untuk menganalisis fenomena yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Dalam pemodelan matematika terdapat berbagai metodologi yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah ekonomi. Metodologi ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua pendekatan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Model matematika memiliki peranan penting dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan masyarakat, karena menyediakan kerangka kerja untuk memahami sistem yang kompleks. Meskipun model matematika memberikan wawasan yang berharga, efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh keakuratan data input dan asumsi yang dibuat selama proses konstruksi model. Masalah utama yang dihadapi mencakup asumsi yang tidak realistis, keterbatasan data, dan ketidakpastian yang melekat pada parameter model yang berpotensi menghasilkan hasil yang menyesatkan dan keputusan kebijakan yang kurang tepat. Penelitian terkini menyoroti pendekatan inovatif untuk meningkatkan pendidikan matematika. Intervensi berbasis digital terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan matematika di berbagai bidang tingkat pendidikan. Pemodelan matematika ini terbukti menjadi alat yang efektif dalam memahami dan menganalisis sistem kompleks di bidang termasuk ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dalam peneliti ini, tujuan penelitian adalah untuk melakukan tinjauan sistematik terhadap pemodelan matematika dalam konteks ekonomi, dengan fokus pada pemodelan yang digunakan dan aplikasinya. Proses pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan Web of Science, menggunakan kata kunci yang relevan seperti pemodelan matematika dalam ekonomi, metodologi pemodelan, dan aplikasi pemodelan ekonomi. Dengan rentan waktu dari tahun 2013 hingga 2023 untuk memastikan cakupan perkembangan terbaru. Kriteria inklusi mencakup artikel yang berfokus pada pemodelan matematika dalam ekonomi yang diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed serta yang menjelaskan metodologi dan aplikasi secara jelas. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu metodologi pemodelan matematika yang umum digunakan dalam ekonomi. Metodologi pemodelan matematika dalam ekonomi mencakup beragam teknik yang mendukung
analisis dan optimalisasi sistem ekonomi yang kompleks. Metodologi ini krusial untuk memahami hubungan antar variabel serta untuk membuat keputusan berbasis informasi. Bagian berikut menjelaskan metodologi pemodelan matematika utama yang sering digunakan dalam ekonomi. Yang kedua, pemodelan matematika berkontribusi dalam memahami dinamika ekonomi. Pemodelan matematika memiliki peranan krusial dalam memahami dinamika ekonomi dengan menyediakan kerangka untuk menganalisis interaksi kompleks dalam bidang ini. Model-model tersebut memungkinkan pemeriksaan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan dan peramalan yang lebih akurat. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan di berbagai metode pemodelan matematika dalam konteks ekonomi. Studi terbaru menyoroti efektivitas pendekatan kontekstual dalam pendidikan matematika, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah siswa serta sikap mereka terhadap subjek tersebut. Pendekatan ini termasuk pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau CTL dan pembelajaran berbasis masalah. Terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterlibatan siswa. Yang keempat, perkembangan teknologi dan data besar mempengaruhi pemodelan matematika dalam ekonomi. Kemajuan teknologi dan kemunculan data besar telah secara signifikan mengubah pemodelan matematika dalam bidang ekonomi. Integrasi teknik pembelajaran mesin dan analisis data canggih memungkinkan para ekonom untuk memanfaatkan kumpulan data yang besar yang berkontribusi pada pengembangan model matematika yang lebih akurat dan kompleks. Yang kelima, tantangan dan peluang dalam penerapan pemodelan matematika di bidang ekonomi saat ini. Penerapan pemodelan matematika dalam ekonomi menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan. Seiring perkembangan bidang ini, integrasi teknik matematika yang canggih dapat meningkatkan analisis dan peramalan ekonomi, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait kompleksitas dan asibilitas. Ya, itu saja pemaparan materi dari saya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara pendekatan analisis praktik dan praktik pengajaran dalam meningkatkan pemahaman serta hasil belajar siswa. Pemodelan matematika tidak hanya memberikan alat untuk memahami dinamika ekonomi, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan metode pengajaran yang inovatif. Namun, beberapa kesenjangan terlihat dalam penerapan model-model tersebut dalam konteks pendidikan nyata. Misalnya, meskipun metode seperti scaffolding dan pembelajaran kontekstual menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, tantangan dalam implementasi di kelas serta kebutuhan akan pelatihan bagi pendidik masih menjadi isu yang perlu diatasi. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.